menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu walaupun secara virtual. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Yuk, kita akan memulai ibadah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersukacita, kita merasa bahwa ada Yesus yang selalu memberi kemenangan buat kita. Ayo kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman hukum-Mu makin dihayati. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan jamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang hidup bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kami sungguh berterima kasih, bersyukur atas semua kebaikan-Mu yang kami rasakan. Hingga kami pada saat ini bisa Tuhan melakukan suatu ibadah dalam mengingat kembali kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus buat kami. Dan Dia menyiapkan tempat bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di hari ini, melalui pujian, melalui kami menerima firman-Mu dan memaknainya di dalam hidup kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk hidup semakin sempurna di hadapan-Mu, melalui perbuatan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan tempatkan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kegagahan kami,
bukan karena kebaikan kami dan bukan karena segala apa yang mampu kami lakukan, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu yang sudah memilih kami, menebus kami, dan memaknai kami menjadi anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam memulai sampai mengakhirinya, semua kami dalam pelayanan bisa Tuhan melalui hikmat daripada-Mu Tuhan pimpin, sehingga melalui ibadah kami ya Tuhan, sekalipun dalam ibadah online, bisa memaknai dan bisa nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang baik, yang kami sapa, kami kenal hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, Yesus telah berangkat ke surga. Ia memberikan perintah terakhir kepada murid-muridnya. Ia memerintahkan para murid-muridnya untuk menanti di kota Yerusalem sampai Allah menurunkan Roh Kudus kepada murid-murid. Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa untuk menyebarkan Injil kepada seluruh penjuru dunia sepanjang waktu. Seperti yang dijanjikannya, adik-adik, bahwa Roh Kudus akan turun atas para murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Karena itu, mari kita dengan ceria memuji Tuhan, dengan menyanyi dan mengikuti apa yang disampaikan firman Tuhan di dalam setiap yang kita baca dalam Alkitab. Demikian adik-adik, kita dengarkan pujian, kita mau nyanyi lagu Berkereta Awan Putih. Baik Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Yesus tidak hanya sebagai Bapa dalam kehidupan kita, tetapi juga sebagai Ibu yang mengasihi kita. Tentu Yesus Kristus adalah Tuhan yang melindungi kita. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kita akan percaya akan kerahiman Yesus dalam cintanya. Karena itu, marilah kita bernyanyi, seraya memuji Tuhan akan keagungannya. Sekalipun kita dalam kesulitan, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan beserta kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Ya adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan bersama Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri
harap adik-adik juga sukacita menyanyikan lagu ini di rumah dengan semangat. Kita dengarkan narasi dari kakak kita selanjutnya. Adik-adik, kita memperoleh kemenangan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, dari mana kita memperoleh kemenangan iman di dalam kehidupan kita? Kakak mau kasih tahu, kemenangan iman kita peroleh melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus yang mulia. Adik-adik yang terkasih, mungkin adik-adik masih ingat bagaimana pengorbanan Yesus menyelamatkan kita, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan opung kita, abang kita, adik-adik kita, bahkan diri kita sendiri, dan semua yang mengasihi kita. Wah, sungguh baik ya Tuhan kita itu ya adik-adik ya. Karena itu mari kita menerima dan mengaminkan cinta Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Melalui apa adik-adik? Melalui taat dan takut kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyerukan kemenangan kita di dalam Tuhan dengan ceria dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Jangan takut lagi, karena Tuhan akan bersama adik-adik semuanya. Haleluya. Oke, kita akan bernyanyi Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dengan pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah memenangkan kematiannya. Karena itu, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hidup, hore! Melalui kematiannya, itulah yang menghidupkan kita juga dalam kebangkitan kelak. Nah adik-adik, mari kita ikuti semangat cinta Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jangan takut, serahkan diri kepada Yesus Kristus supaya kita selalu kuat memberikan cinta kepada orang tua dan sesama kita. Mari kita dengan girang bernyanyi memuji keagungan Yesus Kristus yang mulia, sebab Dia hidup, ada hari esok. Adik-adik yang kakak kasihi, masa pandemi seringkali membuat kita takut untuk beraktivitas. Tetapi ingat, ada Yesus yang telah mati buat kita, bangkit buat kita, dan naik ke surga yang sekarang kita rayakan. Dan Dia hidup bersama kita. Ayo kita angkat pujian dari lagu Sebab Dia Hidup.
pada hari esok. kita sekolah minggu. Silakan menyimak. Adik-adik, dengan darah Yesus pula, Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa. Allah Bapa yang sangat mengasihi Yesus Kristus rela mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan kita sebagai kurban penghapusan dosa kita. Allah Bapa mau membuktikan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi kita. Karena itu, adik-adik, jangan nakal lagi. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari berbuat baik bagi sesama kita, menolong mereka yang lagi kesusahan, membantu pekerjaan di rumah, tidak melawan orang tua, karena dengan darah Yesus kita diajarkan untuk mengasihi. Mari semangat melakukan kebaikan dan kita semangat dengan bernyanyi. Adik-adik, kembali kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosa. Hanya oleh darah Yesus.
Adik-adik, kita akan mendengarkan warta saat ini. Adik-adik, kita tetap ibadah di rumah secara virtual. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita tetap menjaga pandemi masih berlangsung. Adik-adik sayang kakak dengan sangat memohon jaga protokol kesehatan karena pandemi ini banyak sekali masih yang mengalami penyakit COVID ini. Jadi adik-adik tetap rajin cuci tangan, keluar gunakan masker. Adik-adik kalaupun suatu saat bertemu dengan teman-teman jaga jarak. Ya adik-adik ya, ingat prokes adik-adik harus terapkan supaya kita sehat. Yang ketiga, adik-adik hari ini kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih di dalam kalender. Tetapi kita percaya kenaikan Yesus itu memberikan pengharapan baru. Dalam Kristen ada 5 peristiwa penting di dalam kehidupan kita. Pertama apa? Kelahiran. Kedua apa? Kematian. Yang ketiga kebangkitan. Dan yang keempat kita saat ini merayakan. Nanti yang kelima turunnya Roh Kudus itu. Jadi adik-adik jangan lupa 5 peristiwa ini adalah sama-sama penting. Jadi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati bagi kita, yang telah lahir bagi kita, telah mati, bangkit dan naik. Dan Dia akan memberikan kita Roh Kudus supaya kita bisa hidup bersama Dia. Demikian warta kita hari ini. Semoga adik-adik selalu rajin berdoa dan selalu sehat. Terima kasih. Oh ya adik-adik, kakak mau menginfokan untuk tambahan warta. Yang keempat adalah kakak akan memberikan info untuk siapa pemenang yang telah mengirimkan storytelling. Adik-adik tunggu di penayangannya hari Minggu. Ya adik-adik ya, kirimkan storytellingnya supaya kita sama-sama bersukacita merayakan hari kemenangan bersama Yesus. Itu aja warta tambahan dari kakak. Terima kasih. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dirinya adik-adik, siapkan Alkitab, duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh abang kita, Bang Rian Salomo. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar. Adik-adik yang terkasih,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hati kami tahir dan baharuilah roh kami dengan roh yang baru dan bersekutu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, Kamis 13 Mei 2021, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dimulai dari ayat 6 dan diakhiri di ayat 11. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita. Kisah Para Rasul tertulis di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah, benar, Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 dimulai ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya orang tua kita mau bepergian jauh dan meninggalkan kita, mungkin hati kita akan sedih. Mungkin kita bertanya dalam hati, aku bagaimana? Karena kita masih bergantung pada orang tua kita. Bukan cuma orang tua, mungkin kakak yang diajak bepergian keluar, dan mungkin sampai 3 hari bahkan berminggu-minggu kita akan sedih karena kita tidak akan bersama dia dalam beberapa waktu. Demikian jugalah yang dirasakan oleh para murid Yesus. Selama Yesus bersama para muridnya, murid-murid sangat bergantung pada Yesus. Bergantung dalam bidang apa? Bergantung dalam bidang arahan, nasihat, dan ajaran kasih. Mereka berpikir kalau Yesus naik ke atas, kita bagaimana? Mungkin bahkan ada dari mereka yang berpikir, apakah kita akan kembali mengerjakan tugas-tugas kita seperti dulu sebelum kita mengikut Yesus? Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, tentu kita sudah mengetahui berapa lama Yesus berkarya, yaitu 3 tahun tercatat di dalam Alkitab. Tentu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat bagi murid-murid Yesus,
apabila 3 tahun itu mereka hidup bersama dengan Yesus. Tentu mereka merasa kehilangan atas naiknya Yesus ke surga. Bahkan kalau adik-adik atau kita semua, kita akan terkenang oleh kenangan-kenangan yang indah bersama kawan kita. Apabila mungkin kawan-kawan kita, bahkan orang tua kita mau bepergian dengan waktu yang lama. Tetapi dengan catatan akan kembali juga. Nah, itu semualah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Adik-adik yang terkasih, murid-murid menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Mereka melihat bahwa Yesus terangkat ke surga sampai awan menutupinya. Nah, betapa agungnya dan termulianya Yesus pada waktu itu. Adik-adik yang terkasih, mungkin kita pernah mendengarkan bahwasannya ada manusia yang bepergian ke luar angkasa. Misalkan astronot. Tetapi dia akan pergi dan dia akan kembali juga. Dan dia akan pergi dengan menggunakan alat. Bisa roket dan lain-lain. Tetapi Yesus terangkat ke surga dengan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Dalam hal inilah dapat kita lihat dan kita saksikan bersama bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Karena ikut tubuh Yesus terangkat ke surga. Betapa agungnya Tuhan kita. Dengan demikian, kita dapat semakin dikuatkan oleh Tuhan atas keagungan ini. Kalau kita mau bertanya, Bang, adakah yang melihat bahwasannya Yesus naik ke surga dengan tangan hampa? Nah, tercatat di Alkitab bahwasannya murid-murid dan orang-orang yang mengasihi Yesus menyaksikannya pula. Berarti adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita mendengarkan bahwasannya Yesus naik ke surga, Yesus membangunkan orang yang mati, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tidak hanya cerita doang, tetapi itu kenyataan karena ada saksinya dan tercatat di dalam Alkitab. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam damai Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Yesus naik ke surga menyediakan tempat yang indah bagi kita kelak. Karena hidup kita, roh kita, jiwa kita bukanlah sia-sia, tetapi ada ujungnya. Dan kita berharap pada endingnya kita akan bersama Bapa di surga. Dan itulah tugas Yesus Kristus, menyiapkan tempat itu untuk kita semua. Karena itu, karena kasih Tuhan yang ada pada kita, marilah kita mengerjakan pekerjaan yang baik selama kita masih di dunia ini. Sebagai anak, marilah kita membantu orang tua kita, marilah kita belajar dengan serius, marilah kita membantu teman kita yang kesusahan dengan tepat dan pada waktunya. Itu adalah tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Melalui karya Yesus Kristus selama di dunia ini menghantar kita kepada pembaharuan jiwa. Bahwasannya kita juga diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dia naik ke surga bukan akan tinggal selamanya di sana dan tidak lagi datang ke bumi. Bukan. Dia akan datang lagi ke bumi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita pada ibadah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 ini, kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita taat. Mari kita setia kepada Tuhan. Melalui apa? Jangan melawan orang tua kita. Menuruti perintah orang tua kita. Karena tidak mungkin orang tua memberikan ular kepada anaknya apabila anaknya meminta roti. Mungkin Amang Inang sebagai orang tua dari adik-adik kami menghidupi hal demikian. Orang tua juga diajak sebagai gereja yang hidup menaati Tuhan melalui cinta kasih kepada anak-anaknya. Karena itu adik-adik juga harus semangat dalam mengikut Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan apabila masih ada orang tua kita di sekeliling kita. Apabila masih banyak orang yang mengasihi kita. Mereka adalah gambaran Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun Tuhan sudah di surga bersama dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, tetapi Roh-Nya melalui Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu hidup di antara kita. Karena Roh itulah maka kita kuat dan bisa melakukan hal-hal yang baik selama di dunia ini. Semoga adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan, dan semoga Amang Inang, orang tua dari para adik-adik kami, kuat dalam mengajarkan iman kita kepada mereka. Karena itu adalah janji orang tua di hadapan Tuhan ketika orang tua menghantarkan mereka ke dalam baptisan kudus. Semoga Yesus Kristus yang sudah terangkat di surga dan Roh-Nya yang telah dicurahkan kepada kita menyertai kita di dalam kasih dan setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan masih memperkenankan kami dalam merayakan ibadah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Izinkanlah kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik selama di dunia ini, tanda tercurahnya Roh Kudus di dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan adik-adik kami yang dalam masa studi, supaya mereka bertekun dan serius dalam menekuni ilmu yang sedang dijalani. Berkati ya Tuhan orang tua yang mendidik mereka, berikan kekuatan supaya dengan cinta kasih dan di dalam rahmat ilahi mereka dapat menghidupi cinta Tuhan terhadap anak-anak. Karena itu ya Tuhan, seperti Engkau selama di bumi masih memperkenankan anak-anak datang kepadamu, perkenankan jugalah kami memohon atas cinta kasih-Mu. Kiranya Tuhan melalukan dari kehidupan kami penyakit yang masih ada di dunia ini, supaya pandemi COVID-19 segera terambil dari dunia ini dan kami dapat melaksanakan kegiatan kami, bahkan kegiatan gereja di dalam rahmat dan kasih-Mu.
Doa syukur dan permintaan ini kami hantarkan di dalam pengantara kami dan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan. Siapkan dirinya, berikan persembahan yang terbaik, sampaikan kepada mama, dan mama bisa menyampaikan kepada kakak sekolah minggu. Ya, sebagai lagu penutup kita hari ini, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Jemaat 440, Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi adik-adik. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan bisa menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini di hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dadah. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu,
ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.